got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazri Himafansyah Putri dengan NIM 221040342. Saya dari kelompok 5 bersama Mira Fantira. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, dan sarana. Tujuan pelaksanaan kebijakan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan atau karakteristik kondisi, potensi daerah, kebutuhan, dan permasalahan daerah dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam standar isi. Prota. Jadi di dalam kurikulum KTSP ada yang bernama Prota. Prota adalah susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diharapkan. Selain Prota, ada juga Promes. Promes adalah bentuk penjabaran dari Prota yang membuat gambaran pembelajaran dan pencapaian yang ingin diraih selama 1 semester. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari Prota? Prota sendiri berfungsi untuk mengorganisir pembelajaran agar bisa belajar secara optimal. Dan ada juga sebagai pedoman untuk menyusun Promes. Digunakan sebagai pedoman dalam menyusun kalender pendidikan dan digunakan sebagai acuan untuk mengoptimalkan penggunaan waktu yang efektif pembelajaran yang tersedia. Kalau tadi ada fungsi Prota, kira-kira apa ya fungsi Promes? Fungsi Promes sendiri yang pertama untuk mempermudah pendidik saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogram. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi pedoman guru dan dalam pembelajaran. Yang kelima, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Yang keenam, bahan untuk menyusun data. Yang ketujuh, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang karena pembelajaran berlangsung secara efektif. Kira-kira bagaimana ya cara menyusun Promes? Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu menuliskan identitas program. Yang kedua, menetapkan KD setiap tema. Yang ketiga, tema dan subtema 1 semester. Yang keempat, alokasi waktu setiap tema dan subtema. Berikut ada cara-cara penyusunan RPPM atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan. Yang pertama ada penulisan identitas program layanan. Yang kedua, pemilihan KD yang sesuai diambil dari Promes pada setiap program atau aspek yang dikembangkan. Yang ketiga, pemilihan materi atau muatan pembelajaran dari KTSP. Yang keempat, yaitu penyusunan rencana kegiatan main. Kalau ada cara penyusunan RPPM, pasti ada penyusunan RPPH. Berikut adalah cara untuk menyusun RPPH. Yang pertama, pengisian penulisan identitas program. Yang kedua, materi atau muatan pembelajaran diambil dari RPPM. Yang ketiga, pemilihan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang keempat, merencanakan kegiatan pembukaan. Yang kelima, merencanakan kegiatan inti, lalu merencanakan kegiatan penutup. Setelah itu, baru kita bisa menyusun rencana penilaian. Oke teman-teman, selesai sudah pembahasan mengenai KTSP dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Dah.